Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, lalu selamat dunia akhirat. Oke, tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan ke 14, pertemuan terakhir pada mata kuliah ini. Nah, seperti itu, ada beberapa kewajiban yang mesti teman-teman lakukan. Di antaranya adalah melaksanakan UAS, ujian akhir semester yang akan dilaksanakan pada 30 Mei sampai 10 Juni, kalau tidak salah jadwalnya. Ya, betul. Jadwal UAS utuh kampus itu menentukan yaitu 31 Mei sampai 12 Juni. Tapi untuk jadwalnya belum keluar. Nanti kita lihat jadwal mata kuliah ini. Pertama, kita akan mengecek dulu absensi kelas C gitu ya. Karena prasyarat untuk bisa mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa absensi minimal 80%. Oke, Bapak izin share screen, teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat. Bisa terlihat, Putri? Belum, Bapak. Masih hitam. Masih loading ya? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke, ini adalah absensi teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, ini absensi teman-teman. Kelas C semuanya ada 50 mahasiswa. Lalu kita lihat presentasinya. Ini 100%. Anas Barokah, nah ini 84%. Masih bisa mengikuti. Lalu Candi masih bisa. Nah, ini siapa? Amalia Nur Rohmah nih. Amalia Nur Rohmah. Ada Amalia Nur Rohmah di sini? Cutting kayaknya, Pak. Amalia Nur Rohmah ini tidak bisa ikut ujian nih. Amalia. Cutting itu, Pak. Hah? Cutting. Oh. Amalia Nur Rohmah, Juli. Oke, berarti yang bermasalah di sini adalah Amalia Nur Rohmah sama Epan. Emang Epan mah udah nggak kuliah ya? Epan mah ya? Oke. Mungkin Pak nggak tahu. Nah, gitu. Jadi, kalau saya keseluruhan mah aman ya? Aman, 100%. Mas, Marokan 100%.
Oke, 92%. Oke. Oke. Nah, ini adalah persentase kehadiran kalian. Jadi kalau dilihat yang bermasalah hanya Evan dan Amalia. Kalau yang lainnya bisa mengikuti ujian seperti itu. Harus sesinya harus dihapus dulu. Jadi kalau ada dosen yang lebih dari 14, mohon untuk dihapus si absensi sisanya. Seperti itu. Karena nanti akan mempengaruhi dan kemungkinan nanti si absensinya menurun. Jadi kita kan hanya 14 pertemuan, pada perkuliahan UTS UAS tidak masuk ke absensi seperti itu. Aman ya, absensi, tidak ada masalah. Jadi Bapak sudah menghapus absensi sampai pertemuan hari ini. Seperti itu. Lalu yang simulasi juga sudah mengirimkan tadi, nanti Bapak masukkan ke e-learning-nya, seperti itu. Lalu untuk UAS-nya, nah, nanti kita akan laksanakan pada 31 Mei sampai dengan 12 Juni. Itu presensi minimal ada 80%. Jadi teman-teman untuk mata kuliah lain juga silakan dilihat. Apabila kurang dari 80%, teman-teman bisa berkomunikasi dengan dosennya. Apakah meminta tugas atau apapun, silakan sesuai dengan hak prerogatif dari dosennya. Silakan untuk melakukan pendaftaran UAS. Seperti itu. Kemudian kewajiban teman-teman adalah memenuhi DPP. Nah, memenuhi DPP silakan sesuai dengan aturan. Kalaupun misalkan belum memenuhi, bisa melakukan dispensasi untuk bisa ikutan UAS dengan aturan yang sudah berlaku seperti itu. Lalu apalagi? Udah ya, kayaknya ya. Yang simulasi sudah masuk, absensi sudah bagus pas ini, cuma 2 orang yang bermasalah. Seperti itu. Minggu sekarang nggak ada resume, jadi teman-teman tidak perlu meresum karena nggak ada materi lagi. Di e-learning itu hanya kelengkapan saja, jadi nggak perlu teman-teman isi untuk tugasnya. Jadi untuk pertemuan 14 tidak ada tugas. Seperti itu. Silakan teman-teman mempersiapkan untuk UAS-nya, melanjutkan ibadah Ramadan-nya, dan mempersiapkan untuk Idul Fitri. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Pak. Boleh, silakan masuk. Ya. Mau nanya, kan pembelajaran sampai hari ini beresnya. UTS tanggal 31 berarti ada spare waktu buat siap-siap UAS gitu ya, Pak ya? Agak lama gitu ya, Pak? Ya, kalau di jadwal harusnya ya akademik itu perkuliahan terakhir itu harusnya tanggal 1 udah selesai. Di tanggal 1 itu terakhir pertemuan, tapi karena jadwal Bapak itu tanggal 4, jadi minggu ini kita masih ada pertemuan. Di jadwal 31 Mei sampai 12 Juni UAS itu. Seperti itu. Tapi nanti juga ada pemberitahuan mengenai plotting mata kuliah, jamnya nanti. Jadi kalau dilihat dari sekarang, teman-teman bisa memaksimalkan ibadah Ramadan dulu, nanti 2 minggu mau UAS bisa dipersiapkan untuk UAS. Berarti masih ada waktu 26 hari lagi.
Ya Pak, terima kasih. Terus ini Pak paling nanyain yang buat kisi-kisi berarti kalau UAS sama soal UTS juga masuk gitu apa gimana tuh, Pak? Biasanya Bapak hanya dari UTS. Biasanya. Kalau UAS nanti dikomunikasikan, Bapak belum buat soal UAS-nya, seperti itu kisi-kisinya belum buat, nanti kita komunikasikan, Bapak komunikasikan ke KM-nya atau perwakilan dari kelas cek. Seperti itu untuk UAS. Jadi nanti Hamin berapa, Hamin 7 Bapak kasih tahu bentuk UAS-nya bagaimana. Tapi yang jelas UAS-nya sistem kayak kemarin, teman-teman nanti akan masuk ke e-learning, seperti itu. Nanti berdasarkan waktu dan hari, soal akan terbuka secara otomatis. Teman-teman nanti menyelesaikan, ditulis tangan, biasa, identitas semua. Nanti foto dalam bentuk PDF, lalu di-upload. Sistemnya sistem upload. Seperti itu. Karena bentuknya bentuk esai. Seperti itu. Gitu, Ratu Nadia. Silakan, ada yang mau tanyakan lagi, Ratu Nadia. Widya Nur Aulia, raise hand, mau bertanya apa Widya? Widya Nur Aulia. Bapak maaf kepencet. Apa-apa. Sok bertanya. Apa ya Pak? Nggak ada yang mau ditanyakan Pak. Oh, yes. Tetap semangat, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau nggak ada, tetap semangat menjalani ibadah Ramadan bagi yang Muslim. Tetap produktif di rumah, kalian mau buat konten YouTube, mau ikut pelatihan, mau ikut seminar, webinar, apapun, jadi kalian di rumah tetap produktif, jangan mager, karena kalau kita nggak ada aktivitas, kita tidak banyak ide. Seperti itu, ikuti banyak program. Kemarin kan di kelas ini ada yang lolos ini nggak? Kampus mengajar, ada yang lolos tidak? Kelas ini. Ada yang lolos. Nah, nanti ikutan lagi, kalau tidak salah ada asistensi mengajar, kalau tidak salah. Terakhir pendaftarannya bulan Juni, kalau tidak salah. Nanti kalau infonya belum dapat, boleh tanyakan ke walinya, atau bisa tanyakan ke kelas A atau ke kelas B. Seperti itu. Dan, jadi semakin banyak teman-teman pengalaman, semakin banyak teman-teman nanti pengetahuan yang teman-teman dapat. Karena waktu kuliah itu emang waktunya untuk mencari pengalaman sebanyak mungkin. Seperti itu, dengan banyak pengalaman, teman-teman nanti akan semakin banyak pengetahuan. Terutama di bidang IT sekarang. Misalkan teman-teman belajar pelatihan Photoshop, kemudian Corel, kemudian edit video, membuat sertifikat, lalu edit foto. Nah, itu kayaknya teman-teman harus bisa seperti itu, menggunakan membuat media pembelajaran online, semuanya harus bisa. Seperti itu. Karena sekarang mah udah banyak sekali konten di YouTube, yang penting teman-teman mau dan menyempatkan waktu, karena banyak sekarang mah di YouTube juga. Bapak sarankan, buat teman-teman masih ada waktu, berarti diprediksi teman-teman akan wisuda tahun 2022 ya. 2022, nah targetkan dari sekarang, karena pendidikan yang baik itu pendidikan yang tuntas, pendidikan yang selesai. Cuma IPK tinggi, tapi di DO, nah, jangan. Seperti itu. Bapak juga sama, lagi kuliah, kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita lulus tepat waktu. Seperti itu. Dan juga lebih kelancaran dalam pembiayaan, waktu, seperti itu. Berarti kalian tinggal semester 7, semester 8, PLP, KKN, lalu mengulang mata kuliah kalau ada, kemudian menyelesaikan skripsi. Nah, itu mental, ujian mental buat kalian. Seperti itu.
Jadi kalau mau buat skripsi mah bukan soal pintar atau bodoh, soal rajin atau tidak, seperti itu. Jadi kalau kalian di akhir harus meningkatkan kreativitas dan rajinan, semangat harus rajin, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada? Bapak, saya nanya ke Bapak aja gitu ya, Pak. Yang Apa-apa. ini, kan semester sekarang ada KKN ya, Pak ya? Kalau sekarang sistemnya gimana KKN-nya, Pak? Daring atau kita Kalau ke yang sana? dulu Bapak ngebimbing, yang semester kemarin daring. Jadi KKN-nya dikelompokkan, ada pembimbingnya, tapi KKN-nya di tempat masing-masing. Jadi misalkan Ratu orang mana di Bogor, di mana Ratu? Bandung. Di Rancaikek, Pak. Di Balai Endah. Bolak-balik. Sama Dewi Andini, misalkan Dewi Andini orang Majalengka, Indramayu, satu kelompok, tetapi KKN-nya masing-masing. Seperti itu. Jadi tidak bareng-bareng. Misalkan Ratu Nadia, bidang pendidikannya, saya punya tetangga nih, siswa sekolah dasar kelas 2, saya ajarkan calistung, membaca, menulis, menghitung, itu bidang pendidikannya. Misalkan bidang pengabdiannya, saya mau protokol kesehatan, misalkan sosialisasi bagaimana menggunakan masker yang benar, mencuci tangan yang benar, lalu menjaga jarak yang benar ke tetangga, misalkan gitu. Misalkan saya mau pemerintahannya, misalkan mau ke RT atau ke desa, misalkan membantu apa. Nanti jadi dikelompokkan, kalau yang tahun kemarin, dikelompokkan, tapi KKN-nya di tempat masing-masing dan tidak boleh berkumpul. Gitu. Kemarin, KKN-nya seperti itu. Berarti tahun ini juga kayak gitu, Pak? Belum ada instruksi dari pihak fakultas mengenai konsep KKN sekarang, tapi mungkin teman-teman bisa punya gambaran KKN yang kemarin seperti itu. Tapi tetap ada logbook itu adalah catatan harian, misalkan Ratu Nadia hari ini mengajarkan keponakan membaca, menulis, menghitung. Nanti buat videonya, buat fotonya, laporannya, nanti di-upload tiap hari ke e-learning. Bahwa saya ini. Kan besok saya sosialisasi protokol kesehatan ke tetangga. Nanti dipoto, video. Jadi dinilai sama pembimbingnya. Nanti ujian lisan di akhir. Buat aja laporan keseluruhan selama KKN. Mungkin gambaran tahun kemarin seperti itu. Untuk tahun sekarang Bapak belum tahu, belum ada informasi mengenai KKN untuk tahun sekarang. Tapi kalau memang masih COVID-19 ini mungkin gambarannya seperti itu, kata dia. Iya, Pak. Kan yang kemarin juga yang observasi kita dikasih buku catatan gitu, buku panduan. Nanti juga kayaknya bakal dikasih gitu ya, Pak ya? Iya, kayak buku catatan buku, tapi nanti di online, di e-learning biasanya. Jadi selain daripada dicatat di buku catatan itu, nanti yang langsung berhubungan dengan pembimbing itu adalah secara daring. Seperti itu. Berarti pelatihannya juga sekarang mah semuanya via daring gitu ya, Pak? Nggak ada yang kayak harus ke kampus gitu, harus pembukaan. Tidak boleh berkumpul. Tidak boleh berkumpul antara mahasiswa karena penyebaran COVID masih marak sekarang. Yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang namanya COVID, seperti itu, tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, lalu berpikir positif. Kita berpikir positif, tingkatkan ibadah, masih ada 8 hari untuk bulan Ramadan, kalian tingkatkan tadarusnya, baca lalu tahajud, duha, itikaf,
zakat, zakat mal, zakat fitrah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Begitu. Boleh yang lainnya, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup? Begitu mungkin gambaran KKN yang akan teman-teman hadapi. Seperti itu, jadi semuanya berbasis. Oke, kalau tidak ada, Bapak mohon maaf kepada teman-teman atas dari perkataan, sikap, teman-teman juga Bapak maafkan kalau ada hilaf atau salah. Salam buat ibu bapak di rumah, buat keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai penyakit lahir maupun batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terima kasih banyak, Pak. kita tutup ya, Zoom-nya ya. Ya, Pak. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.